Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat 9. Demikian sabda Tuhan. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Tema renungan saat ini adalah mengantri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemacetan bukanlah suatu pemandangan yang baru di Jakarta. Hampir dipastikan setiap pagi, siang, dan sore di jalan-jalan tertentu, kendaraan berlapis-lapis dan tersendat, sehingga banyak orang yang harus meluangkan waktu 2 jam lebih awal atau lebih untuk pergi ke tempat tertentu pada hari-hari kerja. Saat mengantri dalam kendaraan di tengah kemacetan, banyak hal yang bisa dilakukan. Ada yang marah-marah dan mengomel. Ada yang panik karena takut terlambat. Ada yang sambil santai mendengarkan musik. Bahkan ada yang diam dan berdoa. Saat sampai ke tempat tujuan, suasana hati dan fisik mereka pun berbeda. Mereka yang penuh kemarahan dan panik akan membawa suasana hati mereka sampai di rumah, sehingga kepanikan dan kemarahan bisa berlanjut dan suasana rumah menjadi tidak nyaman lagi. Mereka yang tenang mendengarkan musik dan berdoa tetap akan membawa suasana sukacita ketika sampai di rumah, sehingga sukacita tetap memenuhi rumah mereka. Saudara yang terkasih, ternyata bukan hanya kendaraan yang mengantri berjam-jam di tengah kepadatan jalan ibu kota. Tanpa kita sadari, pribadi kita masing-masing pun saat ini sedang mengantri untuk kembali ke rumah Bapa. Cepat atau lambat, semua kita akan dipanggil untuk kembali kepadanya. Saudara yang terkasih, apakah di saat mengantri giliran kita ini, hati kita dipenuhi ketakutan, kemarahan, keberdosaan, kenajisan, ataukah hati kita tetap tenang, percaya, dan berpengharapan? Jika antrian manusia yang akan kembali ke rumah Bapa bisa digambarkan, kira-kira masih berapa meterkah jarak Anda dan saya saat ini untuk sampai ke sana? Kalau dihitung pakai hitungan hari, kira-kira tinggal berapa hari lagi kah Anda dan saya sampai ke sana? Marilah kita persiapkan diri kita dengan baik secara jasmani dan juga rohani kita. Hidup ini hanya sekali, maka isilah dengan banyak kebaikan, sehingga hidup kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Yang pada akhirnya ketika kita sampai di rumah Bapa, kita akan melihat senyum Bapa yang terindah menyambut kedatangan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun kembali spiritual kita, agar hubungan kita dengan Tuhan semakin baik, sehingga setiap perilaku kita
memancarkan hal-hal yang baik yang berkenan di hati Tuhan, sehingga ketika tiba saatnya kita pun diperkenan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas rahmat kehidupan yang Engkau berikan kepada kami sampai hari ini. Saat ini Engkau menyadarkan kami bahwa hidup kami di dunia ini hanya sementara saja. Kalau di hari-hari yang lalu banyak waktu yang kami sia-siakan dengan hal yang mengecewakan hatimu dan hati banyak orang, maka pada hari ini ajarkanlah kami untuk mulai memanfaatkan sisa umur kami untuk berbuat banyak kebaikan bagi orang lain. Biarlah apapun yang akan kami perbuat semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami teringat kepada saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup, kiranya Tuhan memberi kekuatan. Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami, sehingga apapun yang boleh kami kerjakan boleh mendatangkan berkat, tidak hanya bagi diri kami sendiri, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.